Kita lanjutkan perbincangan. Pak Natsir, tadi saya sempat menanyakan, ada berapa lagi rekening dorman yang datanya dimiliki oleh PPATK yang sedianya akan diblokir yang digunakan untuk upaya kriminalitas, Pak Natsir? Ya, hampir semua ya rekening yang kita hentikan sementara itu sudah dari PPATK seluruhnya sudah menyelesaikan ya, eh, dan kami sudah menyatakan rekening tadi aman setelah identitas dan kepemilikannya itu terverifikasi. Sehingga kami arahkan untuk bank melakukan penghentian sementara. Tujuannya tadi agar rekening tadi kembali aktif dan tetap terlindungi dari risiko penyalahgunaan. Arahan Pak Kepala PPATK itu memang kita sudah hampir seluruhnya rekeningnya dibuka kembali. Tinggal bank melaksanakan prinsip mengenal nasabah sebagaimana amanah tanggung jawab yang eh, dilakukan oleh bank terhadap nasabahnya. Begitu Mbak Windy. Baik. Saya ingin mengapresiasi ya tadi Ya. masukan dari Mas Rio, kemudian Mas Rian, tentu juga kepada TV One ya, sebagai pilar keempat demokrasi, memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan. Kalau di medsos kan dipotong-potong lalu digoreng, sehingga akhirnya begini nih Mbak Windy. Mas Rian Nugroho tahu persis itu keadaan persisnya seperti apa gitu ya. Ya, kita langsung Jadi juga ini tanyakan. kebanyakan digoreng ini. Ya, kita langsung juga tanyakan Ya, kepada Mas Rio. ya Mas Rio, baik ya. ini yang merupakan yang terkena dampaknya adalah masyarakat, khususnya yang memiliki nasabah. Menurut Anda sendiri, apa sebenarnya solusi yang bisa dilakukan ataupun adakah yang diharapkan oleh konsumen sebelum terjadinya pemblokiran tersebut? Ya, yang diharapkan konsumen ya pertama informasi ya. Informasi sebelum pemblokiran, sehingga sebelum ada pemblokiran konsumen bisa terinformasi bahwa rekening dorman kalau tidak dilakukan transaksi maka kita akan blokir. Yang kedua adalah sebenarnya kemudahan dalam membuka. Selama ini kan konsumen jadi agak sulit membuka kayak gini. Akhirnya duit gue ya nyari duit gue. Kenapa pemerintah yang pusing, yang repot? Ya, jadi pemerintah nih ribut ngurusin rakyat kecil, tapi yang gede-gede nih yang rekening tadi sampaikan Mas Parian bahwa yang gede-gede ini nggak diplototin. Jadi sebenarnya sama masyarakat kecil aja kan ditutup dan sebagainya. Tapi yang harus diperhatikan adalah sebenarnya hak konsumen ini dilanggar atau enggak, termasuk hak informasi dan juga tadi jangan sampai menyulitkan konsumen. Jadi konsumen kan merasa saya nabung di bank, saya nyari duit sendiri, rekening duit punya saya, duit gue terus diblokir, gue harus juga ngurus. Kan jadi yang nyusahin konsumen juga kan. Nah, inilah yang harus ke depan negara atau pemerintah harus berpikir dua kali terhadap konsumen ketika membuat kebijakan. Apakah kebijakan itu membuat gaduh konsumen atau tidak. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya kebijakan tersebut tidak merugikan dari sisi konsumen atau menyulitkan konsumen. Sehingga kalau konsumen ke depan ini jangan sampai tergerus kepercayaan masyarakatnya. Apalagi adalah industri keuangan. Bisa aja mungkin saya ke depan kalau rekening saya diblokir, udahlah saya nggak mau taruh bank, saya kasih investasi di tempat lain. Artinya bank juga akan rugi soal ini. Jadi harusnya pemerintah juga harus berpikir dampak panjang, efek domino. Bukan hanya konsumen, tapi industrinya juga akan terdampak soal ini. Jadi YLKI berharap ke depan negara harus berpikir panjang soal ini sehingga tidak merugikan dan juga menyulitkan konsumen. Ya, Pak Rian, apakah dibutuhkan adanya peraturan dan juga kebijakan yang jelas untuk hal ini sehingga tidak ada kesalahpahaman baik itu dari PPATK dan pemerintah sendiri dan juga masyarakat yang merupakan konsumen? Oke, jadi begini, saya sepakat dengan itu. Tapi saya sepakat dengan beliau dulu. Jadi gini, malah saya pikir Anda kurang keras, Mas. Jadi harusnya kebijakan dorman dicabut ini. Oh iya, Karena harus Pak. harus cabut, karena ini melanggar yang namanya asas-asas dari hukum tadi ya. Kedua, yang dibilang tadi betul. Jadi ini saran saya kepada teman-teman PPATK. Saya kan ketua MAKPI, itu Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia ya. Tolong kalau buat kebijakan publik, itu buatlah namanya RIA dulu. Regulatory Impact Assessment. Sekarang ada nama canggih lagi namanya Sandbox. Jadi kayak kotak pasir, di mana sebelum dibuat, di exercise itu dulu. Jadi bukan, kalau pertama buat kebijakan bukan 2 kali pikir, tapi bisa 2, 3, 4 kali, 5 kali pikir. Supaya apa? Efektif. Nah itu nggak usah lama, tapi diatur dulu. Libatkan, ini ada alatnya. Yang ketika tadi, yang Mbak tanyakan, apakah ada peraturan yang seperti itu? Begini loh. Sebenarnya yang penting setiap organisasi pemerintahan itu ngerti batas-batasnya. Jadi namanya ini batasnya apa, itu batasnya apa. Kemudian jangan saling
melampaui. Dan ini kan sebenarnya kayak BI saya mau juga kan nggak enak aja itu kan ya, karena apalagi mungkin di sini ada masalah apa nggak enak gitu, dibiarkan aja. Tapi ini jadi nggak enak, nggak nyaman. Jadi dengan demikian kita nggak perlu peraturan, tapi kita perlu setiap kepala policy maker, termasuk kepala PPATK juga ya, mempunyai namanya istilah gampangnya kebijaksanaan, wisdom. Apa yang boleh, apa yang tidak begitu loh. Dengan demikian, jangan sampai terjadi namanya organisasi kegenitan gitu loh. Teenagers gitu loh, bikin apa-apa supaya nampak dia lebih seksi, lebih tarik. Janganlah. Yang namanya masyarakat diatur dengan public policy. Public policy itu sifatnya konsisten, berkesinambungan, dan tidak menciptakan sebuah rasa tidak enak, rasa nggak nyaman, rasa mual, rasa stres. Tidak. Ketika masyarakat menjadi stres, ini biaya sosialnya tinggi. Contoh di medsos kan ribut, repot kan semuanya kan, harus menang. Tapi kalau semuanya damai, tenang gitu kan ya, jalannya lancar. Jadi sudahlah, yang penting kita harus mengakui bahwa kadang-kadang kita itu khilaf. Tapi nggak usah diulang-ulangi. Dan kalau khilaf tahu salah, ya cabut saja. Nggak usah malu. Kenapa? Kita manusia, bukan yang maha kuasa. Jadi kalau ini kebijakan Dorman tadi salah gitu ya cabut saja, nggak apa-apa. Kan selesai. Jadi jangan terlalu direpot-repot gitu loh. Kayak Gus Dur kan, gitu aja kok repot gitu kan ya. Baik, terima kasih Marian, terima kasih Mas Rio, dan juga terima kasih Pak Natsir waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, kami juga masih akan kembali usai jeda menghadirkan sejumlah informasi lainnya. 8 anggota sindikat jual beli data pribadi asal Jawa Timur dan Jawa Tengah ditangkap tim Satreskrim Polresta Sidoarjo. Kami akan hadirkan sesaat lagi.